Saya Larasati Devastia. Di sini saya akan melakukan bimbingan klasikal dengan materi mengembangkan sikap mandiri secara emosional. Sebelumnya saya akan menjelaskan dulu. Emosi adalah sesuatu perasaan atau suatu perasaan yang sering kita lakukan seharinya, seperti senang, sedih, bahagia, kecewa, cinta, benci, semangat, marah, galau. Seperti itulah emosi. Nah, emosi juga berkaitan erat dengan pikiran serta tingkah laku kita. Nah, sebagai contohnya, ketika seseorang merasa senang, maka dia memiliki tingkah laku dan pikiran yang baik. Namun sebaliknya, ketika dia sedang tidak senang, maka dia akan memiliki tingkah laku serta pikiran yang buruk atau yang merasa jengkel, kelihatan banget mereka itu sedang tidak senang. Seperti itulah. Nah, di dalam itu juga maka dari itu kita perlu memahami bagaimana sih perasaan atau emosi yang kita miliki. Namun kita tidak hanya memahami emosi serta perasaan dari yang kita miliki saja, namun kita juga mencoba untuk memahami emosi dan perasaan dari yang dimiliki orang lain. Sikap mandiri secara emosional itu sangat penting bagi diri kita, karena dengan itu kita bisa menghargai diri kita sendiri serta menghargai orang lain. Begitupun sebaliknya, kita bisa dihargai oleh orang lain. Nah, di dalam sini saya akan menjelaskan langkah-langkah atau cara-cara bagaimana sih untuk memiliki sikap yang mandiri secara emosional. Itu ada 3, yaitu yang pertama, menerima diri sendiri. Yang kedua yaitu mengubah pikiran kita. Yang ketiga yaitu hidup mandiri. Nah, di sini saya akan pertama menjelaskan mengenai menerima diri sendiri. Yaitu yang pertama itu kita menerima diri kita sendiri. Nah, di dalam menerima diri kita sendiri ini terdapat juga aspek-aspek yang perlu kita ketahui. Bagaimana sih cara kita supaya kita bisa menerima diri kita sendiri? Yang pertama yaitu meninjau atau melihat masa lalu kita. Bagaimana sih perjalanan hidup kita selama seumur hidup kita ini? Bagaimana perasaan kita bahagia, senang, sedih, kecewa yang telah kita lewati, dan juga bagaimana sih kita itu dicintai oleh orang lain, dicintai oleh orang tua kita dari kita kecil sampai besar. Semoga mereka merawat kita jangan sampai merasa tidak disayang oleh orang lain, apalagi orang tua. Karena kedua yaitu memaafkan dan melupakan. Nah, ini merupakan hal yang paling penting dalam kita menerima diri sendiri, karena dengan kita melihat, memaafkan dan melupakan, maka kita memiliki sudut pandang yang baru, pikiran yang baru. Kita lebih lega, perasaan hati kita merasa tenang, tidak merasa terbebani dengan sesuatu hal yang mungkin itu adalah sesuatu hal yang gak perlu kita lanjutin, kita pikirkan dengan jangka waktu yang lama. Seperti misalkan kita ada hal seperti itu, dengan kita memaafkan dan melupakan, maka kita akan menerima diri sendiri. Maka kita telah menerima diri kita sendiri. Yang aspek yang ketiga yaitu meluangkan waktu dengan diri sendiri. Nah, seperti kita melakukan me time, dimana kita melakukan suatu aktivitas, suatu kegiatan itu sendiri, tanpa ada orang lain, tanpa ada orang lain yang mengganggu. Itu dilakukan semisal lah kita lakukan 20 menit gitu dalam sehari, hingga sehari, seminggu, dalam sebulan gitu, sehari kita melakukan me time. Dalam kita me time itu kita pasti bisa melakukan setelah seminggu ini apa sih yang telah kita lalui, kita lewati, bagaimana perasaan kita merasa bisa melakukan semua kegiatan atau aktivitas itu keinginan diri kita atas dasar kemauan dari diri kita sendiri. Yang keempat yaitu kita harus mengetahui siapa sih diri kita sendiri, diri kita ini. Nah,
Kalau kita telah mengetahui diri kita sendiri, diri kita siapa, itu merupakan kita telah mau menerima diri kita, telah mau menerima diri kita. Dengan kita tahu siapa diri kita itu sangat penting bagi hal-hal menerima diri. Yang kedua yaitu mengubah pikiran mindset kita, yang mungkin mindset kita yang selama ini terlalu cetek gitu, memikirkan hal itu yang hanya lihat dari luar. Mungkin kita bisa melihat pikiran-pikiran itu jadi sudut pandang yang banyak, hanya dari sudut pandang kita saja, namun dari sudut pandang orang lain. Di dalam mengubah pikiran ini juga terdapat aspek-aspek yang perlu kita ketahui. Yang pertama, kita menguji diri sendiri dulu. Menguji diri sendiri itu kita melihat apakah dengan mengubah pikiran kita yang baru itu apakah sudah membuat kita menjadi terlihat apa kita udah mulai kita itu mandiri nggak sih secara emosional atau tidak. Aspek yang kedua yaitu bertanggung jawab. Bertanggung jawabnya maksudnya ketika kita menghadapi suatu permasalahan itu kita tidak lari dari permasalahan itu, namun kita menghadapi permasalahan itu seperti sebesar apapun permasalahan itu, yakinlah bahwa permasalahan akan terselesaikan dan jika kita menghadapinya, tidak lari. Namun kalau kita lari dari permasalahan itu tidak akan pernah selesai. Itu kita jangan sampai lari dari permasalahan. Dengan lari dari permasalahan itu kita tidak bertanggung jawab dengan diri kita sendiri. Artinya kita tidak dapat menjadi pribadi yang mandiri secara emosional. Nah, ketiga yaitu sadarilah bahwa kebahagiaan itu adalah di diri kalian sendiri. Namun kebahagiaan tidak di diri orang lain, namun di diri kalian sendiri. Kita juga menyadari bahwa sebenarnya kebahagiaan itu adalah kita yang membuat sendiri. Kebetulan tidak bahagia itu kita lah yang membuat sendiri. Tidak ada angkut paut dari orang lain. Aspek yang keempat adalah berusaha sebaik mungkin dan untuk tidak melewati batas. Nah, seperti hal ketika kita dalam emosi, kita boleh beremosi, namun tidak melewati batas emosi. Yang ketiga yaitu hidup mandiri. Nah, di dalam hidup mandiri ini juga terdapat aspek-aspek yang perlu kita ketahui. Nah, yang pertama yaitu putuskan sendiri. Nah, maksudnya putusan sendiri ini ketika kita memilih sesuatu hal, mencobalah untuk pilih sendiri dulu. Jangan meminta bantuan dari orang lain terlebih dahulu, tapi lihatlah apa yang menjadi keinginan, menjadi minat. Jadi sebenarnya apa sih yang kita inginkan, putuskan dari diri kalian sendiri. Kita sudah mencoba untuk memilih diri sesuatu hal itu diri sendiri. Nah, itu bisa dikatakan kita hidup mandiri. Juga bisa dikatakan kita udah mencoba untuk mandiri dengan emosional. Aspek yang kedua yaitu katakan tidak. Nah, maksud katakan tidak ini ketika seseorang orang lain, entah itu teman, entah itu saudara, entah itu siapapun, ketika mereka meminta bantuan kita namun kita tidak bisa melaksanakan hal itu, tidak bisa itu bukan karena kita malas atau apa, namun karena kita memang bukan kemampuan kita atau belum. Cobalah untuk menolaknya. Dengan kita bisa mengucapkan katakan tidak, berarti kita mencoba untuk mandiri secara emosional. Sekian materi dari saya mengenai mengembangkan sikap mandiri secara emosional. Saya ucapkan terima kasih banyak bagi semuanya yang mau menyaksikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.